itu yang harus dijalani. Jangan cuma bisa mimpi doang, yang katanya orang desa itu cuma bisa mimpi Apa doang. yang bisa dilakukan anak muda-muda ini untuk mencari info BLK ini kapan dilakukan, terus kemudian ada program apa saja? Yang terbaru adalah kita juga mengadakan namanya OJT, on job training. Pegawai mungkin kita sudah balik lagi. Tersediaan supply and demand-nya itu juga harus ada batasannya. Kan juga bahasa CV kita, jangan CV yang standar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tribun Tangerang, Sobat Warta Kota, dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, manajer peliputan di Warta Kota Network. Kali ini saya berada di Kota Tangerang, sudah di ruangan Pak Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, Pak Dr. Ujang Hendra Gunawan ya Pak. Alhamdulillah. Apa kabar Pak? Terima kasih, kabar baik alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini masalah yang menyangkut semua orang dan khususnya Gen Z ya. Iya, Nah, soal ketenagakerjaan. Nah kan ketika Bapak dipercaya sebagai kepala dinas dari Pak Wali dan Pak Wakil tuh kasih program, ada gampang sekolah, gampang kerja, gampang sembako. Nah khusus yang gampang kerja ini Pak, apa saja yang dilakukan Bapak sebagai kadis untuk menjembatani atau memberikan peluang yang sama kepada teman-teman muda di luar sana, para pencari kerja? Terima kasih semuanya Mas Eko dan dari Warta Kota, di Warta Kota. Jadi visi dan misi dari program 3G yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota Tangerang, kita sudah banyak melakukan berkaitan dengan program gampang kerja. Jadi program gampang kerja ini saya laksanakan dengan beberapa konsep pelaksanaan gampang kerja. Yang pertama adalah saya melakukan kegiatan job fair secara virtual maupun secara offline. Kegiatan job fair ini kita laksanakan di setiap minggu ketiga atau minggu keempat di setiap bulan. Kenapa dilaksanakan di setiap minggu ketiga atau keempat? Karena di minggu pertama di setiap bulannya kita membroadcast ke seluruh perusahaan yang ada di Kota Tangerang yang ingin melaksanakan rekrutmen, itu melaporkan atau menyampaikan ke kita apabila dia ingin berbagi lowongan kerja itu untuk disampaikan kepada masyarakat Kota Tangerang. Nah, di lain pihak kita juga memberikan kesempatan kepada para komunitas, baik itu ormas, OKP, pensi yang ada di sekolah-sekolah menengah atas, ataupun kegiatan-kegiatan pemerintah yang sifatnya offline, baik itu Car Free Day, kegiatan Maulid, Festival Cisadane, itu kita membuka stand job fair. Ya, itu kita berikan kesempatan kepada mereka yang ingin mendapatkan pekerjaan sesuai dengan apa yang diharapkan dan ada lowongan kerjanya di setiap event job fair tersebut. Kita juga memberikan pelatihan berbasis kompetensi. Kita laksanakan di BLK. Banyak, ada mechanical electrical, yaitu AC, mesin cuci dan sebagainya. Ada otomotif, roda 2, roda 4 dan sebagainya. Ada tata boga. Ya, tata boga berbagai macam menu makanan yang kita latih. Juga ada kursus menjahit. Juga ada percetakan. Juga ada IT. Dan mulai programming, website, perkantoran, kita juga mengajarkan. Bahkan kita juga sekarang mencoba bekerja sama dengan beberapa LPK yang memiliki SO dan OS
berkaitan dengan penempatan kerja di luar negeri. Dalam waktu dekat ini kita sudah ingin MOU-kan beberapa BKK ya. BKK ini adalah bursa kerja khusus, suatu semacam pokja ya, kelompok kerja atau lembaga yang ada di SMK untuk memberikan informasi dan menyalurkan para alumninya untuk mendapatkan informasi kerja atau menyalurkan kerja. Dan ini pun kita sudah melakukan memfasilitasi MOU bagi perusahaan-perusahaan yang ingin merekrut tenaga kerja. Itu kita kerjasamakan dalam sebuah MOU dengan BKK-BKK yang ada di Kota Tangerang, yaitu SMK yang ada, berdasarkan kebutuhan kompetensi dari masing-masing pabrik. Nah, itu pun adalah program dari untuk meningkatkan lapangan. Yang terbaru adalah kita juga mengadakan namanya OJT, on job training. Mungkin kita sudah banyak mengenal kaitannya dengan vokasi. Vokasi itu adalah pelatihan berbasis kebutuhan pasar. Tapi tingkat penyerapannya pun masih belum signifikan. Jadi kita itu mencoba merangkai dari sebuah kegiatan itu bisa memfasilitasi angka 100%. Okay. Ya, jadi dari segmentasi kompetensi, segmentasi entrepreneur, segmentasi vokasi, segmentasi OJT, segmentasi job fair secara virtual, job fair secara online dan off air, ya kita laksanakan itu. Nah, kenapa seperti itu? Kita ingin memberikan bahwasanya setiap pengangguran terbuka atau orang yang membutuhkan lowongan kerja atau orang yang ingin mendapatkan sebuah pekerjaan atau orang yang ingin menciptakan sebuah peluang pekerjaan, itu semuanya bisa disalurkan sehingga tingkat pengangguran terbuka di Kota Tangerang bisa mencapai atau dimitigasi oleh Pemda untuk dikurangi tingkat pengangguran terbukanya. Dan alhamdulillah dari tahun 2022 ya sampai 2024 kemarin kita 3 tahun berturut-turut bisa menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Kota Tangerang. Mudah-mudahan dalam kondisi ekonomi yang masih kurang stabil, Kota Tangerang masih bisa di tahun 2025 ini menurunkan tingkat pengangguran terbukanya. Nah, kan PR-nya gini Pak, nanti akan bertanya pemuda di Tangerang gitu. Aduh, gimana nih? Kayaknya susah nih nyari kerjaan gitu. Iya. Nah, solusi di tengah situasi yang belum belum stabil ya. Iya. Perekonomian semua lah Pak ya, di swasta terutama. Nah, apa yang perlu ditingkatkan sama kami kaum muda-muda itu? Artinya kami juga harus memantaskan diri toh sebelum kesempatan itu datang. Iya. Apa yang perlu dilakukan? Fenomena yang terjadi PHK menurut data di dunia maya yang saya dapatkan gitu. Memang PHK ini juga banyak dialami oleh generasi Gen Z itu. Permasalahannya adalah kita mengenal yang namanya istilah generasi strawberry. Iya Pak, betul Pak. Identik dengan itu Pak. Ya. Jadi Gen Z katanya ya Pak. Walaupun tidak semuanya ya, identik dengan generasi strawberry. Iya. Di mana manis dilihatnya, manis warnanya, menggugah selera. Iya. Tapi buah itu ketika dipegang, ketika bisa istilahnya gampang goyang dan rasanya khas. Jadi janganlah kita masuk ke generasi yang dikatakan strawberry. Ya, semua sekarang itu generasi Gen Z itu kan meneruskannya ke generasi Alpha. Berarti generasi lupa kali ya. Gitu. Nah, jadi kita harus ingat bahwasanya itu hanya sebuah istilah, bukan karakter dari generasi itu. Ya, tetapi kita harus bisa yang namanya pengalaman saya dari OJT yang kita lakukan.
mereka banyak pengennya instan. Oh, Itu oke. yang pertama. Yang kedua adalah attitude. Ya, oke. Ya, attitude ini juga banyak dikeluhkan. Apa Pak yang paling Ya, mengganggu? yang sangat mengganggu adalah mereka apa yang dia inginkan, ya, harus dikabulkan oleh pemimpin dia atau lingkungan kerja dia. Iya Pak. Sedangkan yang mereka lupa adalah mereka itu sedang berada di bawah pimpinan dan berada di habit Iya. yang sudah tersiapkan untuk mereka. Jadi bukan mereka yang mengatur habit itu atau mereka yang mengatur pimpinan itu, tetapi mereka yang harus beradaptasi. Nah, termasuk juga soft skill. Nah, ini yang jadi PR buat kita semua. Mungkin senior-senior kita, para pemimpin kita pernah ngomong, ilmu budi pekerti kelihatannya kudu diadakan kembali. Iya, karena sekarang dunia terlalu terbuka, gitu ya, sehingga hedonisme itu menjadi hegemoni di kalangan Gen Z. Nah, itu adalah PR buat kita semua. Nah, dan termasuk itu tanggung jawab kita semua. Karena juga mereka kan di bawah bimbingan kita. Ketika mereka salah, tidak semuanya kesalahan itu ada di mereka. Karena apa yang membimbing mereka itu kan kita. Nah, berarti kita juga punya tanggung jawab yang sama, termasuk generasi Z dan generasi Alpha-nya juga harus mau merubah bahwasannya apa yang mereka lihat di dunia maya itu, apa yang mereka pikirkan di dunia maya itu tidak seindah ketika melakukan hal tersebut. Karena mereka harus hijrah dari zona nyaman ke zona tidak nyaman. Iya. Jadi ingat, mungkin pengalaman Bapak beda, pengalaman saya beda, tapi Iya. intinya kalau ada sesuatu yang pahit kita harus telan dulu tuh Pak. Iya, bersakit-sakit dahulu. Oh, iya. ampun gitu. Nggak ada yang bersenang-senang bersenang-senang Iya. ke depan. Iya. Gitu ya. Jadi bersenang-senang itu nanti. Iya. Walaupun memang ada istilah ya, kalau bisa hari ini, kenapa harus hari esok? Iya. Kenapa sukses bisa hari ini, kenapa harus hari tua? Iya. Tapi juga sebaliknya. Kalau memang kita sekarang ini bisa sukses di hari tua, kenapa kita kudu bertahan untuk tidak melakukan hal yang lebih baik untuk generasi? Jadi orang sukses tidak juga harus tua, tidak juga harus usia muda, tinggal semangatnya kita. Karena kalau ada orang bijak bicara adalah orang sukses adalah pecundang dalam hal kegagalan. Iya. Ya. Iya. Jadi dia nggak mau pecundang di hal kegagalan. Iya, iya. Jadi dia terus begitu gagal dia bangkit lagi. Dia gagal dia bangkit lagi. Jadi dibalik, bukannya pecundang itu maksudnya ini, tapi pecundang di hal kegagalan. Jadi dia harus terus bangkit di setiap kegagalan. Nah, PR-nya Pak, Dinas Tenaga Kerja dengan anggaran terbatas, tapi saya mewakili masyarakat, pasti akan, ayo dong dinas atau Pemkot, pasti sasarannya Pemkot, buka lapangan pekerjaan di Kota Tangerang. Nah, menyiasati perusahaan sedang turun, PHK di mana-mana, terus dinas yang melakukan sebatas program kerjanya Pak. Nah, itu menjembataninya gimana kan antara permintaan dan kebutuhan sekarang nggak? Iya, supply and demand. Iya Pak. Jadi gini, kita harus sering berinovasi. Iya. Nah, kenapa saya akhirnya hijrah? Kita nggak bisa nih di dalam negeri mulu. Oh, Jadi kita harus Oke. ke luar negeri. Karena Oke. Jepang membutuhkan 250.000 hmm. lowongan kerja. Jerman itu hampir 30.000 apa 300.000. Inggris menurut informasi dunia maya itu sekitar 10.000 setiap bulannya. Nah, itu peluang-peluang itu harus kita tangkap dan kita harus menyiapkan SDM-nya. Makanya Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang ya itu sekarang sudah menyiapkan lab 5 bahasa untuk mempersiapkan hijrah. Karena di sini aja sudah banyak PHK. Iya.
berarti kita coba menangkap peluang di luar. Karena apa? Ya ini pekerja formal. Dalam waktu dekat kita sebenarnya ada lowongan. Formal atau informal? Formal. Formal, oke. Iya. Dalam waktu dekatnya sebenarnya kita punya peluang 500 orang untuk ke Turki. Nah, cuma kan ya itu tadi semuanya butuh proses. Karena apa? Ada tradisi yang sedikit kurang memotivasi, yaitu dengan mangan orang mangan ngumpul. Ya, jadi itu mindset harus dirubah. Jadi mindset yang katanya lebih baik hujan batu di negara sendiri daripada hujan emas di kota negara orang. Kita mindset itu harus kita rubah. Makanya kita harus banyak nonton film fiksi. Jangan film nyelorok hidup. Jadi kita harus tarik ke belakang. Yang membawa klinik film kita tinggalkan dulu. Kita kudu banyak nonton film yang futuristik. Ya, benar nggak? Ya kan presiden kita kan banyak baca buku-buku fiksi yang 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan. Itu juga sebuah tantangan buat kita gitu. Kita udah tanpa batas. Gitu. Kalau kita terkungkung sama manajemen tradisional, ya siap-siap aja. Pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rutinitas dan berulang akan digantikan oleh robot. Ya, oke. Ya. Nah, berarti kan pemerintah kota dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja sudah berupaya. Ya. Tapi kembali lagi nih Pak ke SDM kita sendiri. Ya. Mau menyambut dengan tantangan itu, gitu kan? Karena nggak mudah. Nah, tapi persoalannya Pak, ketika kerja di luar juga ada hal-hal yang mungkin saja terjadi seperti yang kita lihat di luar negeri. Nah, untuk memagari hal itu apakah sudah ada kerjasama antar negara bahkan mungkin? Kemudian kan ada pemimpin antar kota ya Pak ya di dunia itu juga kan. Apakah udah terjadi kerjasama sehingga betul-betul pekerja kita terjamin gitu Pak? Ya, jadi gini, pemerintah kita yang sekarang berani memindahkan BP2MI menjadi sebuah kelembagaan negara tersendiri. Okay. Nah, ini adalah peluang yang dibaca oleh pemimpin kita bahwasanya kita juga tidak bisa mengandalkan semuanya itu di dalam negeri. Nah, kita juga kan harus expand. Ya, usaha juga harus begitu. Betul. Ya, konglomerasi, holding, nggak bisa kayak satu segmen. Nah, ini adalah cita-cita mulia dari pimpinan kita. Nah, begitu juga kita menyambut itu. Sudah barang tentu, balik lagi. Nggak ada semuanya yang instan, butuh proses. Nah, proses itu yang harus dijalani. Jangan cuma bisa mimpi doang. Yang katanya orang desa itu cuma bisa mimpinya doang, tapi mewujudkannya nggak bisa. Kita buktiin. Indonesia bisa, bahwasannya yaitu tadi tahapannya tetap dilalui. Jangan kau tidur dengan mimpinya, jangan kau tunda cita-citanya. Gitu. Jadi wujudkanlah setiap mimpimu, wujudkanlah setiap cita-citamu. Kenapa Indonesia Emas 2045? Harapannya mungkin ketika generasi sekarang sudah bisa pada pekerjaan luar negeri, dia bisa mengirimkan sebagian gajinya ke Indonesia sehingga devisa Indonesia naik, ekonomi di sekitaran perkampungan dia atau tempat tinggal dia di Indonesia tumbuh. Ketika dia pulang, dia bisa membuat sesuatu yang pernah dilakukan di luar negeri, berkembang ekonominya, cita-cita Indonesia Emas itu akan terwujud. Tidak hanya berangkat start dari dalam negeri, tapi dari luar negeri dia expand ke Indonesia, dan Indonesia bisa mewujudkan apa yang pernah dia lakukan di luar negeri. Nah, sementara Bapak kan menuju proses sana ya, menjembatani. Nah, untuk yang ada di dalam negeri kan bisa nggak Pak? Atau pasti ada kerjasama dengan BUMD untuk menyalurkan anak-anak muda yang sudah ikut BLK dipekerjakan gitu Pak. Ini konsepnya gimana sih Pak? Kalau di Kota Tangerang?
Kalau BUMD itu kan badan usaha daerah. Ya. Dalam tanda kutip, menurut saya, Oke. yang namanya badan usaha milik daerah atau badan usaha milik negara kan buat kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan warga negaranya. Ya. Dia tidak bisa profit oriented seterusnya. Oke. Karena mereka itu kan monopoli untuk mensejahterakan. Kalau kan monopoli itu berarti ngapain dibikin BUMD? Kalau karena untuk menarik profit sebesar-besarnya. Ya. Nah, gitu. Nah, tapi kan BUMD itu untuk mensejahterakan masyarakat dengan tidak mengurangi profit yang ada untuk menggaji, untuk membantu juga APBN atau APBD kan. Nah, itu. Yang penting konsep itunya adalah harus dipegang. Nah, berkaitan dengan sumber dayanya, kan jumlah pegawai itu kan sama. Balik lagi. Tersediaan juga. Supply and demand-nya itu Yeah. juga harus Yeah. ada batasannya. Kan Yeah. juga ada masa kerja. Nggak mungkin yang orang yang harus pensiunnya 50 tahun di umur 23 tahun atau 24 tahun baru terima terus diganti sama yang baru. Iya, iya. Nah, sedangkan manusia terus lahir. Iya. Bumi tidak bertambah. Gitu. Nah, makanya kan tetap akhirnya pada ekspat. Gitu. Ya, ujungnya ini. Hijrah. Oh, iya. Ujungnya hijrah. Oke. Iya. Dan kita diajarkan oleh agama kita gitu ya. Bahwasanya kalau pengen sukses harus Oke. hijrah. Nah, program-program yang dilakukan Pemkot apakah berbayar? Terus apa syarat-syaratnya? Terus apa yang bisa dilakukan anak muda-muda ini untuk mencari info BLK ini kapan dilakukan? Terus kemudian ada program apa saja yang dilakukan di Snaker ini? Mereka harus Ikuti medsos Dinas Ketenagakerjaan Tangerang, ikuti medsos BLK Kota Tangerang. Terus pantau, kalian akan selalu mendapatkan informasi berkaitan dengan program Gampang Kerja. bayar. Tidak dipungut biaya. Bahkan beberapa pelatihan itu kita ada pengganti transport. Oke. Iya, kita ada pengganti transportnya. Gitu. Oke, nah kemudian pesan untuk siapapun yang sedang mencari kerja, apa Pak? Karena tadi berhubungan, sikap harus dijaga, kemampuan harus terus ditumbuhkan. Apa yang perlu dilakukan? Yang pertama adalah kompetensinya. Yang kedua mindsetnya. Ketiga attitude-nya. Kan kita butuh public speaking. Ya. Kita butuh bahasa. CV kita jangan CV yang standar, CV yang bisa mengundang. Nah, jadi rubah mindsetnya, rubah juga attitude-nya, siapkan kompetensinya, dan jangan lupa berdoa. Penting sih itu. Ya, oke Pak, terima kasih banyak. Oke. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat Amin. buat orang banyak pastinya, dan apa yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang bisa berhasil. Amin. Apa yang dilakukan bisa bermanfaat Amin. untuk keluarga khususnya dan warga Kota Tangerang. Ya, amin. Siap. Terima kasih banyak ya Sobat WK, Sobat Tribun Tangerang. Demikian obrolan saya bersama Pak Dr. Ujang Hendra. Beliau merupakan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu dengan narasumber lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.